Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Hot News kali ini datang dari Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Kabarnya ada 76 ASN baru yang dilantik dan 14 diantaranya tidak fasih membaca Al-Quran sehingga terancam untuk didiskualifikasi atau dibatalkan atau bagaimana. Nah, ini menjadi isu yang kontroversial lantaran ASN atau aparatur sipil negara saat ini ada persyaratan membaca Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran. Nah, saya ingin berbincang mengenai masalah ini dengan seorang penulis sosial politik, Rudy S. Kamri, yang sudah berada bersama saya di sini. Bagaimana Mas Rudy ini? Tidak bisa baca Al-Quran, batal jadi ASN. Bagi saya ini tragedi, Mas. Tragedi ya? Tragedi bahwa ASN dalam wilayah NKRI itu kan harus ada tambahan syarat gitu ya untuk menjadi seorang pemimpin baca Al-Quran gitu ya. Ada beberapa dimensi. Dimensi awal sebetulnya saya bilang bahwa masalah Al-Quran atau kitab yang lain, pemahaman itu kan sifatnya personal ya. Tidak ada dalam undang-undang juga tidak disebut gitu ya sebagai undang-undang ASN gitu ya. Ini dampak dari otonomi daerah yang sangat tidak terkontrol, sehingga bupati-bupati, gubernur itu membuat suatu perda-perda atau mungkin keputusan bupati, peraturan bupati yang seenaknya sendiri gitu ya. Nah, ini menyangkut Bupati Adnan Yassin Limpo ini. Ini anak muda ini, Mas. Iya, masih muda, paling muda di timur katanya. Nah, Bupati paling termuda. muda, dan dia adalah adik dari Menteri Pertanian. Oh, Syahrul Yassin Limpo. Juga ada kakaknya dia yang bernama Dewi Limpo dulu. Yang Yassin Limpo kena OTT. KPK dari Hanura ya. Ya. Tersangkut korupsi atau apalah namanya ya. Jadi memang keluarga Yassin Limpo ini memang kuat di Sulawesi Selatan. Dinasti politik lah ya. Dinasti politik, karena Syahrul Yassin Limpo juga mantan Bupati Goa juga. Jadi kalau Goa itu daerahnya dia lah. Karena merasa itu daerahnya dia, dalam tanda kutip itu bisa semena-mena membuat suatu aturan. Padahal kalau kita tahu bahwa ASN di sana saya yakin tidak semuanya beragama Muslim, Islam. Ada juga yang non-Islam. Gitu ya. Ini menurut saya suatu policy yang diskriminatif menurut saya, dan agak berbau SARA sebetulnya. Karena ada pembedaan orang-orang yang harus hafal baca Al-Quran itu satu dimensi. Dimensi kedua yang membuat saya heran ini, Mas. Orang masih terjebak dengan simbol-simbol baca Al-Quran. Kenapa tidak disyaratkan bahwa seseorang ASN gitu ya harus wajib gitu ya menjalankan perintah-perintah dalam kitab suci termasuk Al-Quran dong. Ya, menjalankan, mengimplementasikan akhlaknya, bukan sekedar baca gitu ya. Jadi ini kan agak sedikit mereduksi kualitas pemahaman seorang untuk beragama gitu. Hanya sebatas dengan simbol dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah begitu ini menjadi viral gitu ya. Pembelaan dari Adnan Yassin Limpo ini katanya sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini pertanyaan saya nih. Ini Kementerian Dalam Negeri ini kan lembaga. Siapa yang memberikan izin? Nah, ini menterinya, dirjennya, atau siapanya? Gitu. Kementerian Dalam Negeri itu memberikan izin atau memberikan restu terhadap 76 yang mau dilantik atau syaratnya? Syarat itu, yang dikatakan syarat itu. Makanya dia dengan PD gitu tetap menjalankan itu. Nah, ini perlu kita kritisi lebih lanjut. Pertanyaannya adalah apakah benar pernyataan dia bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah menyetujui polisinya dia? Kalau ini benar, ini Kementerian Dalam Negeri juga harus dikritisi. Ya, Pak Tito Karnavian harus menelisik siapa yang memberikan izin, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI Syariah. Nah, saya melihat kadang-kadang ini orang-orang tertentu ini mungkin untuk menjadi populer, menciptakan satu policy yang populis untuk menarik hati rakyat dengan menggunakan
politik identitas. Iya. Kita sudah trauma ya dengan pilkada DKI ya, dengan memanfaatkan ayat suci kemudian ayat di diperdagangkan dengan mudah untuk menarik simpati orang dan akhirnya menimbulkan polarisasi di masyarakat sampai sekarang gitu ya. Ini jangan terjadi di tempat lain. Nah, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini juga gubernur gitu ya, harusnya mewaspadai hal ini, jangan sampai terjadi lagi. Ini Gubernur Nurdin Abdullah kemana ini? Harusnya bupati itu secara hierarki struktural kan di bawah koordinasi gubernur. Tapi masa bypass ke Kemendagri. Masa gubernur tidak berkomentar apa-apa? Gitu lah. Inilah Mas Andre yang menjadi ekses dari pilkada. Bupati ini kalau mungkin partainya berbeda dengan gubernur gitu ya, tidak merasa quote and quote anak buah gubernur. Ada seorang gubernur yang pernah ketemu saya mengeluh bahwa kesulitan mengundang bupati atau wali kota di daerahnya. Ini raja-raja kecil. Nah, mereka merasa betul ya. Saya dipilih rakyat kok, bukan ditunjuk oleh gubernur. Jadi bisa seenaknya diri. Gitu. Tapi kalau dipanggil oleh ketua umum partai, semua ditinggalkan. Ini kan implikasi negatif ya, efek negatif dari pilkada. Mungkin tidak semua daerah seperti itu. Tapi kenyataannya mayoritas terjadi. Jadi, ini memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Jadi ini mau dikemana nih NKRI ini? 75 tahun kita berkutat pada masalah-masalah yang sangat mendasar dan seharusnya sudah selesai gitu. Mestinya ya. Iya, sahabat Indonesia, jangan sampai kita terjebak dalam satu formalisme ya, sehingga melupakan esensi. Nah, inilah ekses dari formalisme. Kebanyakan orang yang penting ikut dengan prosedurnya. Demokrasi itu kan demokrasi prosedural, bukan yang esensial. Sehingga sekarang ini persyaratan untuk menjadi seorang ASN pun ada formalisme, harus bisa baca, walaupun belum tentu melakukan akhlaknya sesuai dengan apa yang tercantum dalam ayat-ayat suci. Dan ini kan sebenarnya ada dimensi lain. Dalam sistem ketatanegaraan, kan ada aturan hierarki dalam perundang-undangan. Kalau perda yang tingkatnya itu paling bawah untuk tingkat peraturan suatu wilayah gitu ya, dibandingkan dengan Pergub, dibandingkan dengan Perpres, dibandingkan dengan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 45. Kalau perda seperti ini bisa melompati dan bisa berbeda dengan perundangan-undangan di atasnya, ini kan konyol, Mas. Betul. Jadi menjadi presiden buruk kan? Dulu. Inilah mungkin yang dulu pernah sempat dikritisi tentang perda-perda syariah atau bagaimana itu ya, berbau syariah begitu ya. Jadi ada beberapa, waktu zaman Pak Cahyokumolo ada beberapa sekian ribu perda yang harus dikoreksi gitu ya. Tapi nggak tahu apa kenyataannya seperti apa. Progresnya sampai di mana itu? Ini repot Mas Andri. Saya juga melihat, coba kita bayangkan. Saya membayangkan kalau saya non muslim misalkan gitu ya, terus di daerah itu potensi untuk menjadi pejabat karir gitu kan agak terpangkas gitu ya. Terpangkas. Saya juga muslim gitu. Apalagi saya membayangkan empati teman-teman yang non muslim di daerah itu. Nah, kalau ini terjadi katakanlah di daerah yang mayoritas non muslim misalkan, di NTT misalkan atau mungkin di Sulawesi Utara, kalau itu diberlakukan yang sama gitu ya, nanti akan terjadi teman-teman yang muslim juga protes juga gitu loh ya. Jadi ini harus fair. Jadi hukum ini harus diterapkan secara berkeadilan gitu ya. Jangan sampai parsial. Problemnya adalah satu, Mas. Kabupaten Goa dan Provinsi Sulawesi Selatan bukan daerah istimewa. Agak berbeda kalau ini terjadi di Aceh Darussalam karena dia sifatnya statusnya daerah istimewa gitu ya, atau mungkin di Jogja atau apa. Ini enggak, daerah yang biasa. Jadi ini kadang-kadang juga memberikan suatu trauma kepada semua orang bahwa negara kok arahnya kok menjadi syariah gitu. Padahal ini negara Pancasila, negara Nusantara, berbhinneka tunggal ika, dan kita sudah sepakat hal itu. Nah ini Mas Rudi, sahabat Indonesia, bagaimana seorang pejabat publik itu bisa membedakan mana isu-isu yang seharusnya di forum publik, mana isu yang di forum privat. Nah, isu agama atau kepercayaan itu adalah adanya di forum privatum, di mana ruang-ruang pribadi kita tidak perlu menjadi persyaratan di ruang publik, begitu ya, di mana kita harus hidup dalam fakta kebinekaan ini. Gitu. Mas Andre, kenapa saya mengusulkan ini diangkat untuk kita bahas? Gitu? Karena ingin
saya ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa hal ini harus dihentikan gitu loh. Ya. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus bertindak. Ya. Jangan sampai ini terjadi pembiaran dan menjadi presiden untuk daerah-daerah yang lain bersikap yang sama. Nanti akan tercerai-berai kita ini. NKRI Negara Kesatuan ada sekian ribu pulau gitu itu harus dijaga benar dengan kebinekaan kita, keberagaman kita, dan diikat dalam yang namanya Pancasila ini. Ini harus ditegakkan oleh semua orang, apalagi pejabat negara ini. Iya, betul. Nah, dalam menyikapi isu yang sudah menjadi kontroversi dan naik ke dalam tataran publik nasional lah, katakan begitu ya, kan kita punya lembaga yang namanya BPIP. Apa suara BPIP ya? Selama ini nggak kedengeran ya? Nyaris, jadi sayup-sayup nyaris tak terdengar. Jadi nanti Mas, saya berharap gitu, katakanlah 14 orang yang dianggap belum fasih baca Al-Quran tadi, yang dari 76 orang itu, sebetulnya kalau dia dianggap tidak lolos kemudian di take down dari jabatan sekarang gitu ya, dilengserkan, diganti sebagainya, dia bisa menggugat ke PT UN. Oke. Karena tidak ada dalam peraturan di ASN pusat gitu ya. Dan ini sebetulnya ada dua kementerian yang harus bertanggung jawab. Satu, Kementerian Dalam Negeri. Ya, kedua adalah Kementerian PAN dan RB, Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo dan Pak Tito Karnavian. Do something. Beliau berdua harus bertindak untuk menjaga kebinekaan Indonesia. Jangan sampai aura syariah ini ya, ini menjadi bisik-bisik tetangga gitu loh. Jadi orang-orang di luar Indonesia atau mungkin yang di Indonesia tapi yang non muslim, karena tidak berani berbunyi, akhirnya dia gerundel gitu loh. Ini bibit-bibit perpecahan lah kayak begini ya. Saya kira kita sudah sepakat tentang NKRI dan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ya, yang mengikat kebinekaan itu. Jadi kebinekaan. Saya mengusulkan satu Pak, yang lebih Pak Andre, yang pertanyaan adalah polisi dari Bupati Goa ini harus dibatalkan. Dan dalam bentuk apapun, jadi Pak Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, atau Gubernur harus bertindak keras, bertindak tegas. Jangan sampai ini menjadi semacam apa namanya jurisprudensi bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau tidak nanti kasihan ini. Ini negara yang kita rajut dengan berbagai suku, agama, bahasa. Jadi akan nanti tersobek-sobek lagi rajutannya gitu loh. Saya kira itu pesan yang sangat-sangat jelas gitu ya, sekaligus kafeat atau peringatan dini. Lakukan pencegahan lebih baik daripada nanti mesti kuratif dengan segala macam pengorbanan yang jauh lebih besar. Kita rawat keindonesiaan kita rawat kebinekaan kita. Kita bineka, kita Indonesia. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.